Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diring salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam, sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini, sambil kembali kita berniat iktikaf di rumah Allah, kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari. Dan insyaAllah pada subuh kali ini kita akan masuk ke dalam bab yang ke-9 dalam kitab yang kedua, Kitabul Iman, bab yang ke-9, Babu Halawatil Iman, bab manisnya iman itu. Nanti insyaAllah kita juga akan menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud sama Rasulullah dengan halawatul iman atau halawatul iman. Di dalam bab yang ke-9 ini, Imam Bukhari menomorkan hadis ke-16 di dalam kitab sahihnya, di mana riwayat tentang hadis ini beliau dapati dari guru beliau, Haddatsana Muhammad ibnul Musanna. Ini guru termasuk yang paling banyak Imam Bukhari pelajari hadis dari beliau, ya. Kalau perawi lain biasanya hanya belasan hadis diambil dari mereka itu oleh Imam Bukhari, atau paling banyak mungkin puluhan, tidak sampai ratusan. Tapi berbeda dengan tokoh yang bernama Muhammad ibnul Musanna. Imam Bukhari di dalam kitab Fathul Bari diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar mengutip hampir sampai 106 hadis. Jadi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menghitung di dalam Sahih Bukhari itu ada berapa riwayat yang masing-masing diperoleh oleh Imam Bukhari dari para guru beliau. Nah, ternyata termasuk yang paling banyak beliau meriwayatkan hadis melalui seorang tokoh perawi yang bernama Muhammad ibnul Musanna, yang hadisnya insyaAllah pada subuh kali ini akan kita pelajari. 106 hadis, ya. Imam Bukhari seumur hidupnya saat mengumpulkan hadis-hadis yang sahih yang dikumpulkan di dalam kitab Sahihul Bukhari itu, dalam mukadimah beliau menceritakan lebih kurang belajar kepada 1080 orang guru. Jadi untuk mengumpulkan Sahih Bukhari ini ada sekitar 6.000-an hadis di dalam Sahih Bukhari. Beliau membutuhkan waktu lebih kurang 12-an tahun dan berguru kepada 1080 orang guru. Nah, ini kalau kita hitung akumulasi dari S1 sampai S3 kita ambil, tidak sampai segitu jumlah guru kita. Paling ramai ratusan, ya. Tapi Imam Bukhari punya 1080 orang guru, sehingga baru bisa beliau menyusun satu kitab hadis yang sangat legend, yang kita baca terus sampai sekarang, yang dikenal oleh umat dengan sebutan Sahihul Bukhari. Nah, Imam Muhammad bin Ibnul Musanna ini memperoleh riwayatnya dari guru beliau, Haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi,
ya, salah seorang tabi'in, gurunya Muhammad Ibnul Musanna, dan beliau Abdul Wahhab As-Saqafi menemukan riwayat ini, haddatsana Ayyub an Abi Qalabah, dari Ayyub dari Imam Abi Qalabah, salah seorang tabi'in, muridnya Imam Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan di sini melalui jalur sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang siapa saja menemukan ketiga perkara itu pada dirinya, maka dia niscaya akan mendapatkan rasa manisnya daripada iman. Ini hadis saya kira cukup populer, sering kita dengar, dan juga para mubaligh, para pendakwah, guru-guru kita banyak juga mengutip hadis ini dalam dakwah-dakwahnya mereka. Tapi insya Allah pada subuh kali ini kita coba menggali pemahaman yang diberikan oleh para ulama terhadap kata kuncinya halawatul iman. Jadi kata kunci daripada hadis ini halawatul iman. Kenapa 3 perkara yang nanti akan kita jelaskan satu persatu dari 3 perkara itu disebut oleh Rasulullah pada awal hadis sebagai halawatul iman. Ini yang menarik sekali dari hadis ini, ada ungkapan halawatul iman. Apa-apa aja 3 perkara itu yang menurut Rasulullah kalau ada di dalam diri seseorang, maka pasti dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, sebut Nabi Muhammad, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi mimma siwahuma, yang lebih dia cintai dibandingkan selain daripada keduanya, selain daripada Allah dan selain daripada Rasul. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kaitannya dengan kata kunci tadi halawatul iman. Ada 2 pemahaman setidaknya yang diyakini oleh para ulama untuk memaknai kata halawatul iman dalam hadis ini. Pemahaman yang pertama bisa kita dapati di dalam kitab Syarah Sahihul Bukhari yang berjudul Umdatul Qari. Nah, ini sebagai tambahan pengetahuan bagi kita bahwa ulama kemudian hari yang mengarang kitab untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari itu bukan hanya Imam Ibnu Hajar. Meskipun Imam Ibnu Hajar dengan kitab Fathul Barinya itu yang paling masyhur, itu yang paling populer. Tapi di luar beliau itu masih banyak orang-orang yang lain yang mengambil bahagian waktu untuk ikut berkontribusi memberikan penjelasan terhadap hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Di antaranya Imam Ibnul Aini di dalam kitab yang lebih tebal sebenarnya daripada kitab Fathul Bari. Imam Ibnul Aini mengarang kitab pensyarah daripada hadis-hadis di dalam Sahih Bukhari, dan itu diberi nama dengan judul Umdatul Qari. Ya, tapi entah kenapa saya juga tidak tahu, kitab ini kurang populer ya di tengah-tengah umat Islam, bahkan sampai hari ini kita sekarang. Atau juga ulama kontemporer seperti Profesor Dr. Umar Hashim, ya, mantan rektor Al-Azhar. Beliau pernah mengarang satu kitab syarah hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, dan beliau beri judul kitabnya itu dengan nama Faidul Bari. Jadi semuanya ada bari-barinya. Bari kan maknanya yang mencipta, ya. Umdatul Qari, Fathul Bari, Faidul Bari karangan Imam Umar Hashim. Tapi yang paling populer sampai di zaman kita sekarang ini adalah kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Fathul Bari Bisyarhi Sahihil Bukhari. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari beliau memberi penjelasan yang namanya halawah itu secara literik, secara bahasa al-lughawi maknanya kan manis. Halawatul iman berarti maknanya manisnya iman.
Kenapa demikian? Karena memang di dalam syariat kita, dalam beragama itu yang dituntut adalah rasa nyaman, rasa bahagia dalam melaksanakannya. Maka Rasulullah SAW di dalam berbagai hadis beliau memindahkan kesenangan beliau dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari tempat yang orientasinya dunia dipindahi oleh Rasulullah SAW ke tempat yang punya orientasi akhirat. Selalu seperti itu biasaannya Nabi. Dulu mungkin para sahabat ada 2 hari di masa jahiliyah yang mereka bersenang-senang di hari-hari tersebut. Maka pada saat Rasulullah SAW setibanya di kota Madinah, beliau tanya, ini hari apa? Kenapa kalian kok merayakan hari ini? Ya, kemudian para sahabat jawab, ya Rasulullah, hari ini kami bersenang-senang dulu di masa jahiliyah. Maka kemudian Rasulullah berkata, qad abdalallahu lakuma khairan minhuma. Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kepada kalian 2 hari yang jauh lebih baik daripada 2 hari yang sebelumnya kalian rayakan. Kita kenal dengan sebutan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu juga bahagian daripada halawatul iman. Menurut Imam Umdatul Qari atau Imam Al-Aini pengarang kitab Umdatul Qari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, juga misalnya termasuk Nabi Muhammad yang dulunya senang bukan ibadah, kemudian dipindah oleh Rasulullah untuk bisa menyenangi ibadah. Ya, di dalam satu hadis Nabi Muhammad berkata, waju'ilat qurrata aini fi shalah. Semenjak turunnya ibadah salat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesenanganku, hiburanku, entertainku itu di dalam salat. Jadi Nabi Muhammad kalau kita baca dalam berbagai riwayat, saat beliau menghadapi tekanan, saat beliau menghadapi masalah, pasti panggilnya Bilal bin Rabah. Minta dipanggilin Bilal, Bilal datang. Pada saat itu Rasulullah selalu berkata, ya Bilal arihna, ya Bilal arihna. Kalau secara bahasa makna ya Bilal arihna itu diterjemahkan, ya Bilal istirahatkanlah kami. Tapi yang dimaksud sama Nabi dengan istirahat di situ bukan rebahan, bukan tidur. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan istirahat di situ, Rasulullah SAW meminta kepada Mu'az bin Jabal untuk mengumandangkan azan. Karena dengan kumandang azan itulah Nabi Muhammad SAW cari hiburan di situ. Nah, ini Bapak Ibu, menurut Imam Ibnul Aini yang dimaksud dengan halawatul iman. Ketika kita bisa memindahkan kesenangan duniawi kita kepada kesenangan akhirat, maka pada saat itulah muncul yang namanya halawatul iman. Dan ini banyak sekali berserak contohnya di dalam hadis, bahkan itu disahihkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajmaun." Katakanlah Muhammad kepada umatmu, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu, dalam ilmu agama selalu diajarkan kita bisa hadir ibadah itu karunia Allah. Jadi kenapa saudara kita sekarang ada yang lanjut tidurnya, tapi kenapa kita bisa menghadiri sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dalam majelis pengajian? Itu termasuk fadlullah, karunia Allah, rahmat Allah. Dan menurut Al-Quran dengan model seperti ini lebih patut kita syukuri, lebih patut kita bahagiain daripada hal-hal yang di luar daripada itu. Maka Allah di dalam ayat tadi berkata, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Dengan kedua itulah hendaknya seorang muslim itu berbahagia. Wadzalika khairum mimma yajmaun, dan itu tentu lebih baik daripada sejumlah harta yang mereka kumpulkan. Nah, ini makna daripada halawatul iman yang pertama. Jadi ketika kita sudah punya keinginan dan juga didukung oleh kemampuan untuk memindahkan kesenangan duniawi kita kepada kesenangan akhirat, maka pada saat itu akan muncul yang namanya halawatul iman. Dulu juga ada para sahabat Nabi, tiba-tiba didatangi oleh orang kaya raya.
Sahabat-sahabat yang kurang beruntung ini kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, zahaba ahlad dusuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumu kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu datang, zahaba ahlud dusuri bil ujur, datang dengan membawa harta kekayaan mereka. Tapi mereka itu ibadahnya sama kayak kami, yusalluna kama nusalli. Salatnya sama, kami juga salat, mereka juga salat. Wa yasumu kama nasum, kami puasa, mereka juga puasa. Tapi ada satu yang bisa mereka lakukan, kami tidak bisa lakukan. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka dengan gampang bersedekah dengan banyaknya harta yang mereka miliki. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya saja cara untuk kemudian mengekuivalen ibadah yang nggak bisa dilakukan oleh para sahabat yang kurang beruntung ini, sehingga mereka punya derajat dan level yang sama dengan sahabat-sahabat yang beruntung dari segi finansial. Rasulullah selalu punya cara. Nah, itu cara itu kata Imam Ibnul Aini dalam Umdatul Qari namanya halawatul iman. Jadi Rasulullah kemudian berkata, "Awalaisa qad adullukum ala ma tasaddaqun?" Bukankah saya dulu-dulu kan sudah sering menunjukkan jalan kepada kalian-kalian yang kurang beruntung ini bagaimana caranya bersedekah? Kata Rasulullah kemudian, fi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kalian ucapkan itu ya sedekah. Subhanallah, subhanallah, itu sedekah. Kecuali sekarang ya ada Kapolres itu di mana itu bilang subhanallah itu zikir untuk perang. Ada itu baru-baru ini, Pak. Ada yang bilang Kapolres subhanallah zikir untuk perang, itu ngajinya kurang. Ya wajar, jadi Kapolres ngajinya kurang. Ya seharusnya Kapolres ngajinya ya harus banyak juga. Karena gimana dia mau ngomong masalah masyarakat yang banyak, dan masalah yang paling banyak di masyarakat muslim ya masalah agama, kan gitu. Mayoritas umat Islam ini, mayoritas masyarakat Indonesia kan muslim. Jadi kalau pengetahuan agama dia dangkal, bagaimana dia bisa mengatasi masalah umat Islam gitu. Justru dialah yang menimbulkan masalah, yang memunculkan masalah. Jadi Rasulullah selalu punya ribuan cara untuk mengganti kesusahan sahabat yang tidak punya fasilitas dunia untuk bisa beribadah kepada Allah. Dengan dimunculkan berbagai cara, mereka juga bisa mendapatkan hal yang sama sebagaimana sahabat-sahabat yang beruntung tadi. Itu menurut Imam Ibnul Aini masuk dalam kategori halawatul iman. Jadi pada saat sahabat mengeluhkan mereka tidak bisa sedekah karena nggak punya cukup uang, Rasulullah bilang, fi kulli tasbihatin sedekah, fi kulli tahmidatin sedekah, setiap tahmid yang kalian baca sedekah, fi kulli takbiratin sedekah, fi kulli tahlilatin, takbir, tahlil, la ilaha illallah, itu semua sedekah. Bahkan yang ekstrimnya Bapak Ibu, yang terakhir di dalam ujung hadis itu Rasulullah ekstrim betul itu. Kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan kalian melakukan hubungan biologis dengan istri kalian pun sedekah. Ini yang membuat sahabat bingung. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu alaihi wa yakunu lahu ajrun? Apakah seseorang yang melampiaskan syahwatnya dengan istrinya, Anda katakan itu dapat sedekah, dapat pahala? Ya, kemudian Rasulullah balik cara berpikir para sahabat. Ara'aita lau ya'ti syahwatahu fil aram akana alaihi wizrun? Bagaimana pandangan Anda seandainya kalian meletakkan syahwat kalian kepada tempat yang diharamkan sama Allah, apakah dia dapat dosa? Misalnya zina, misalnya prostitusi, atau menjual diri, trafficking dan macam-macam. Tanya Rasulullah, kalau kalian lampiaskan syahwat kalian ke tempat-tempat yang diharamkan sama Allah itu, apakah kalian mendapatkan dosa? Oh ya tentu Rasulullah. Nah begitu juga fakadzalik lau wada'tuhum fil halali kana alaihi ajrun. Kalau kalian melampiaskan syahwat kalian kepada tempat-tempat yang dihalalkan sama Allah, maka kalian akan mendapatkan pahala. Nah Bapak Ibu, kalau kita punya kemampuan seperti itu,
zina kita tinggalkan, nikah kita lakukan. Pokoknya kita mencari kebahagiaan di dalam koridor-koridor yang dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah kita akan mendapatkan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan halawatul iman. Nah, ciri-cirinya di dalam hadis ini ada 3. Salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Yang pertama, baru bisa kita punya kemampuan seperti sahabat tadi, nggak gelisah meskipun uang nggak ada, masih tetap bisa bersedekah dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, atau bahkan dengan berhubungan dengan istrinya tadi malam. Itu kapan kita punya kemampuan seperti itu? Yang pertama, prioritas skala berpikir kita itu adalah Allah dan Rasulnya. Kalau Bapak Ibu tidak punya skala prioritas Allah dan Rasulnya, nggak bisa seperti itu. Selalu kejar harta. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan supaya saya bisa bersedekah banyak. Itu orang yang belum punya Allah dan Rasulnya dalam pikirannya. Tapi kalau sudah punya Allah dan Rasulnya dalam pikirannya, yang namanya sedekah itu tidak mesti punya harta banyak. Karena Rasulullah SAW mengajarin kepada kita, sedekah itu bahkan bisa dengan tasbih, bisa dengan tahmid, bisa dengan takbir, bisa dengan tahlil. Bahkan tingkat yang paling ekstrim, bisa dengan berhubungan suami istri dengan istri kita. Itu sedekah juga. Atau kalau mau pakai cerita dalam hadis yang lain, senyum pun itu sama, ekuivalen pahalanya dengan sedekah harta. Celeng lewat kita masukkan duit 10.000, sama pahalanya dengan orang yang senyum di hadapan orang lain. Kenapa? Rasulullah bilang dalam hadis, tabassama fi wajhi akhika sadaqah. Kita mudah senyum pada saat berjumpa dengan orang lain, nah itu juga bahagian daripada sedekah. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Aini di dalam kitab Umdatul Qari. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Hajar punya ibarat yang lebih baik. Ya, ini yang mungkin ya menurut hemat saya, kenapa Imam Ibnu Hajar itu dengan kitab Fathul Barinya lebih populer daripada Imam Ibnul Aini dengan kitab Umdatul Qari'nya. Jadi kata beliau, makna daripada halawatul iman itu iltizazu akli atau iltizazan aklian. Ya, apa itu istilahnya? Al-iltizaz al-akli itu kenyamanan berpikir. Sehingga beliau sampai-sampai berkata, idza lam yakun ma jaa bihi Muhammadun dinan lakana fi aklin nasi hasanan. Seandainya apapun yang dibawa oleh Muhammad ini tidak dinamakan agama, semua akal sehat manusia pasti akan mengatakan apapun yang dibawa dan diajarkan Muhammad ini benar. Ya kan, Mbak? Jadi seandainya Nabi Muhammad nggak bawa embel-embel agama, saya ini bukan Nabi, cuman saya ngajarin moral, pasti akan diterima oleh banyak orang. Ya, nggak mesti Nabi Muhammad pakai label agama untuk mengajarkan kepada manusia kebersihan, untuk mengajarkan ke manusia bertauhid kepada Allah, untuk mengajarkan kepada manusia birrul walidain, berbakti kepada orang tua, untuk mengajarkan kepada manusia berbaik kepada siapapun. Itu kata para ulama, idza lam yakun ma jaa bihi Muhammadun dinan, seandainya Nabi Muhammad tidak pernah bawa embel-embel agama dalam membawa risalah ini, lakana fi aklin nasi hasanan, pasti dalam akal umat manusia itu akan menganggap ini adalah semuanya baik. Maka kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, yang dimaksud dengan halawatul iman, pada saat di dalam akal kita itu ada kenikmatan menerima apapun yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya halawatul iman. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita mikir pada benarnya itu, bahkan benarnya mutlak lagi. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Ya misalnya apa? Kita kan sering gugat syariat Nabi Muhammad ini kok banyak aturannya. Kalau kata Bang Haji Roma Irama, yang enak-enak itu kenapa diharamkan semua, ya kan? Jadi dalam aturan syariat kebanyakan yang enak-enak itu kan diharamkan. Padahal seandainya yang enak-enak yang diharamkan selama itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu punya kena aturan lain, Pak. Yang enak-enak yang selama ini diharamkan sama Allah, seandainya kita buat perumpamaan dihalalkan suatu saat sama Allah,
Itu pada saat dihalalkan, pada saat kita mau ngerjain itu ada aturan yang lain yang membuat juga kita repot. Tapi permasalahannya kita tidak senang diatur sama syariat, tapi senang diatur dengan aturan-aturan yang lain. Saya kasih contoh. Misalnya Allah Subhanahu wa taala detik ini ya, misalnya kita buat perumpamaan, menghalalkan zina buat kita semua. Ya, zina dibolehkan sama Allah. Ya kan, berarti aturan Allah tentang zina itu tidak ada lagi, sudah dicabut. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa maqtan wa sa'a sabila, ayatnya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kita mau zina. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita zina itu ada aturannya. Misalnya harus bayar, ya kan? Kan aturan itu. Kalau mau dapat wanita yang lebih cantik, bayarnya lebih mahal. Kan aturan itu. Mau masuk diskotik ada aturannya, harus bayar sekian, harus pakai ini pakai itu, ada aturan. Tapi yang menjadi masalah kita umat Islam ini pada saat diatur sama syariat tidak boleh zina, tidak mau. Tapi ketika kita diatur oleh aturan manusia, oh kalau mau dapat zinanya dengan cewek cantik sekian bayaran, kita mau. Itu kan aneh itu. Itu aneh. Sama lah Bapak Ibu, kita punya istri di rumah cantik misalnya. Istri kita minta belanjain baju baru, kita tidak mau. Tapi kita punya simpanan di luar kota. Dia minta beliin mobil baru, bukan baju baru. Kita turuti. Ini yang sableng itu siapa sebenarnya? Ya kan? Maka kan sekarang terbukti itu. Kenapa terjadi banyak korupsi? Ternyata salah satunya kita tidak mau taat sama aturan syariat, tapi mau taat demi aturan syahwat, kan itu. Ya, punya istri simpanan, punya perempuan simpanan ternyata di sana-sana. Ya, tapi pada saat aturan syariat mewajibkan kita menafkahi istri, kita tidak mau, Pak. Tapi menafkahi lonte mau kita. Padahal kan ada aturan juga. Nah, ini kadang-kadang kita tidak sadar. Namun Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, pada saat muncul kesadaran tentang itu di dalam diri kita, itu akan muncul yang namanya halawatul iman. Kita berarti lebih mau tunduk kepada aturan Allah dan Rasul dibandingkan aturan-aturan yang lain. Itu namanya halawatul iman. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani juga memberi contoh dengan peristiwa yang terjadi di zamannya Rasulullah. Dulu ada sahabat namanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Nah, sebelum orang ini masuk Islam, jadi ceritanya setelah perang Badar, Nabi Muhammad kan menang besar dalam perang Badar. Meskipun awalnya disepelekan, dianggap remeh karena perang yang enggak seimbang. Tapi akhirnya Rasulullah menang besar. Bahkan ada 70 orang kafir Quraisy itu yang ditawan sama Nabi. Nah, orang Arab Quraisy ini khawatir betul kalau nanti yang diutus sama Nabi Muhammad SAW itu seorang diplomat yang mudah dipengaruhi oleh Nabi karena sudah pengalaman. Siapapun yang ketemu dengan Nabi, Bapak Ibu, tertarik dengan apa yang diucapkan oleh Nabi. Nabi itu pasti kalau datang orang ketemu sama beliau, beliau minta izin untuk membacakan kepada orang ini beberapa ayat Al-Quran. Setelah baca ayat Al-Quran, Nabi Muhammad menjelaskan kandungan isi ayat Al-Quran itu, dan biasanya membuat orang tertarik kepada ajaran agama Islam. Jadi banyak orang terpengaruh dengan gaya dakwahnya Nabi seperti itu. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy berembuk, sehingga menunjuklah satu orang yang ateis, nggak beragama, Pak. Jangankan dia percaya kepada patung-patung berhala sebagai Tuhan, dia pun sama sekali nggak percaya di alam semesta ini ada yang menciptakan. Namanya Jubair bin Mut'im. Kenapa Jubair yang dipilih? Karena dia ateis, nggak percaya Tuhan. Maka nggak mungkinlah orang ateis ini mudah dipengaruh sama Rasulullah. Itu harapannya. Maka diutuslah Jubair bin Mut'im ke Madinah untuk buat diplomasi dengan Rasulullah, bernegosiasi agar beberapa tawanan perang yang disandra sama Nabi Muhammad itu dilepaskan. Nah, setibanya Jubair bin Mut'im di kota Madinah itu, Nabi Muhammad tentu menyambutnya dengan baik. Ya, kemudian Rasulullah minta izin untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran di hadapan Jubair. Nah, Jubair ya persilakan, dia pun tidak percaya kepada Tuhan. Dia awalnya santai. Tapi Bapak Ibu, ayat yang dipilih sama Nabi Muhammad itu ngena betul di akalnya Jubair bin Mut'im. Kena betul. Jadi Rasulullah memilih surat At-Tur, wa kitabin mastur fi rakin mansyur. Ya, dan seterusnya sampai nanti ada ayat
am khuliqu min ghairi syai'in am antumul khaliqun. Apakah kamu itu diciptakan oleh sesuatu yang tiada atau kalian menciptakan diri kalian sendiri? Nah, ayat itu Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ngejelep kena di otaknya Jubair bin Mut'im. Anda ini kan berwujud sekarang. Kamu Jubair bin Mut'im, Anda ini kan punya wujudnya. Am khuliqu min ghairi syai'in. Masa kamu yang ada wujudnya ini kamu diciptakan oleh yang tiada wujudnya? Orang ateis kan nggak percaya adanya Tuhan. Kamu saja yang wujudnya sederhana seperti ini, harus ada yang mendahului kamu. Yang mendahului kamu itu juga wajib wujudnya. Siapa itu? Orang tua kamu. Orang tua kamu, bapak kamu, ibu kamu nikah, dari hasil pernikahan itu baru ada kamu. Kemudian kenapa sekarang kamu punya pemahaman kalau kamu itu diciptakan oleh sesuatu yang tiada? Orang ateis kan menganggap Tuhan itu tiada. Padahal kamu sendiri ada. Mana ada masuk logika seperti itu, kamu yang ada tapi yang menciptakan kamu tiada. Am khuliqu min ghairi syai'in am antumul khaliqun. Atau mungkin kamu menciptakan diri kamu sendiri, kata Allah. Nah, itu lebih mustahil lagi. Kita menciptakan diri kita sendiri itu lebih mustahil lagi. Jadi yang paling mustahil awal, kita diciptakan oleh sesuatu yang tiada, itu mustahil. Tapi bahwa pernyataan Al-Quran kita menciptakan diri kita sendiri itu lebih mustahil lagi. Maka pada saat itu Bapak Ibu, Jubair bin Mut'im meminta Nabi Muhammad stop bacaan Quran. Udah stop, saya salah. Akhirnya dengan penuh kesadaran dia minta izin bersyahadat, nggak balik-balik lagi ke kota Mekah. Jadi itu fatonah, ya, kecerdasan. Nabi Muhammad itu ngerti kapan seseorang dibacakan ayat apa. Itu Rasulullah ngerti. Itu fatonahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhadapan dengan orang ateis, Nabi Muhammad milih ayat ateis, ya kan? Kayak Nabi Musa juga, Pak. Nabi Musa itu kan dulu Fir'aun menantang Nabi Musa kan. Nabi Musa disuruh sama Allah dakwah menghadap Fir'aun sambil dipesan sama Allah, faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nanti kalau berhadapan dengan Fir'aun yang wataknya keras itu, tetap bersikap lemah lembut, ya, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga-moga dengan sikap kamu yang santun itu Fir'aun jadi sadar atau kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada awal sekali Musa datang menghadap Fir'aun, Fir'aun nanya kepada Musa, siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta? Nabi Musa jawabnya nggak pas, jawabnya entah apa-apa. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Tuhan alam semesta ini adalah Tuhan yang telah menciptakan langit, Tuhan yang telah menciptakan langit dan Tuhan yang telah menciptakan bumi, jika Anda berpikir termasuk orang yang berpikir. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, Fir'aun mengatakan, ini rabbukumul a. Kalau seperti itu saya juga bisa bunuh orang, ini menciptakan, ini mematikan. Jadi momentum yang dipilih sama Nabi Musa itu nggak pas dengan keadaan Fir'aun, sehingga Nabi Musa pulang, ini gagal ini kayaknya dakwah. Akhirnya Nabi Musa mikir, Fir'aun ini ternyata mengaku dirinya kan sebagai Tuhan. Akhirnya Nabi Musa punya kata kunci untuk mengalahkan Fir'aun pada saat itu. Besoknya datang sekali lagi Nabi Musa dengan Harun berdakwah. Fir'aun balik tanya kepada Musa, sekarang apa? Siapa Tuhan? Kamu sudah mau mengakui saya sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta. Apa jawaban Nabi Musa untuk kedua kalinya? Tuhan alam semesta itu adalah qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan kamu dan Tuhan bapak-bapakmu sebelum kamu. Jadi Nabi Musa alaihissalam pada saat ditanya qala wa mar rabbul alamin, siapa Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam menjawab untuk kedua kali, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan alam semesta ini adalah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu sebelummu. Kenapa pilihan itu yang dipilih oleh Nabi Musa? Seandainya Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan sekarang, berarti dulu bapaknya Fir'aun itu siapa Tuhannya? Ini kan Tuhan anak, ini Tuhan yang datang kemudian, ya kan?
Fir'aun yang hidup zaman Nabi Musa namanya Ramses II. Ramses II itu punya bapak Amun-Khatep. Nah, kalau Ramses II ini Tuhan, Amun-Khatep itu siapa Tuhannya? Ramses II ini kan berasal dari Amun-Khatep. Kalau kamu ngaku Tuhan, terus bapak kamu siapa Tuhannya? Kakek kamu itu siapa Tuhannya? Masa kamu kan baru lahir kemarin. Di situ Bapak Ibu, Fir'aun tercengang. Diam. Ya, di dalam cerita tafsir itu tercengang Fir'aun itu. Nah, itu menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani namanya al-iltizazul akli, kenikmatan dalam akal kita. Tidak bisa kita sanggah kalau iman ini memang hak untuk kita terima. Tapi ya dasar Fir'aun Bapak Ibu, dia nggak dapat hidayah, dia menentang dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Berbeda dengan Jubair bin Mut'im. Pada saat dia dengan keateisannya bertemu dengan Rasulullah, tapi keateisannya itu diserang oleh Nabi Muhammad dengan ayat tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am antumul khaliqun. Tiba-tiba Jubair bin Mut'im terdiam dan dia pun berkenan menerima ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan iltizazul akli. Ya kayak gitu juga Umar marah betul ingin bunuh Nabi Muhammad. Tiba-tiba dengar adiknya baca surat Toha, ya kan? Dan ayat itu kayak menampar Umar bin Khattab. Toha, berhenti, tegaklah Anda. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah Al-Qur'an ini diturunkan kecuali untuk menyirami hati-hati yang gersang. Ya, jadi di situ Umar bin Khattab yang sedang emosi seperti api yang membara, tiba-tiba seperti disirami air yang sangat dingin. Ya, terpaku Umar bin Khattab. Nah, itu namanya iltizazul akli. Nah, maka kemudian Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan dalam kitab Fathul Bari, wa yu'abbiru asyari, syari itu maksudnya Nabi Muhammad, ya, orang yang membuat syariat. Wa yu'abbiru asyari al-iltizazul akli bihalawatil iman. Dalam takbirnya, dalam ekspresinya atau dalam bahasa ekspresinya Nabi Muhammad, iltizazul akli itu kenyamanan berpikir itu disebut oleh Nabi Muhammad dengan istilah halawatul iman. Ya. Jadi pada saat kita ngejelup Pak, waduh ini dia. Nah, itu momentum yang sulit untuk terulang dua kali. Maka dalam ilmu filsafat Islam ada tiga Pak. Yang tiga ini kalau sudah kita lakukan sulit kita ngulang. Dalam bahasa Inggris disebut irreversible. Irreversible itu kalau sudah terlanjur sulit, tidak bisa ketemu. Persamaannya nggak bisa ketemu. Yang pertama momentum. Kalau ada momentum itu kita nggak bisa mengulangi kejadian itu untuk kedua kali, nggak bisa. Ya, misalnya kita lagi sholat khusyuk, itu udah nikmati aja Pak khusyuk itu. Karena kalau kita mau khusyuk besok sholat maghrib belum tentu sama dengan khusyuk tadi sholat subuh. Udah dinikmati aja momentum itu. Yang kedua, apapun yang sudah kita lakukan salah, nggak bisa kita koreksi lagi. Maka hati-hatilah dalam bertindak. Yang ketiga, apa yang kita ucapkan itu kalau sudah terlanjur keluar dari mulut kita, sulit betul kita tarik balik. Nah, itu ada tiga itu. Nah, kalau ketiga ini mampu kita jaga dengan baik, nah itu juga muncul yang namanya halawatul iman. Maka disebut oleh Imam Bukhari di dalam hadis nomor 16 di sini ada tiga cirinya, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang punya halawatul iman tadi, yang pertama harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain daripada keduanya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau dia senang seseorang, senangnya dia itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena faktor yang lain. Nah, kalau itu dia lakukan juga akan muncul iltizazul akli. Saya senang dia karena baiknya budi pekerti dia, akhlak dia, rajin ibadah dia. Nah, itu akan nyaman kita Pak. Nah, saat kita nyaman muncul yang namanya manisnya iman itu. Konsekuensi logis ya dari nyamannya akal kita muncul yang namanya halawatul iman. Dan yang terakhir sebut Rasulullah an yakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia benci betul balik ke dalam kekufuran, ke masa lalu dia, ke masa jahiliyahnya, sebagaimana dia juga benci atau tidak suka kalau kelak Allah Subhanahu wa taala mencampakkannya ke dalam api neraka.
Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan pengajian kita pada subuh kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada subuh kali ini ada manfaatnya kepada kita semua. Semoga juga bisa kita cari ya halawatul iman di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Bagaimana caranya? Sesuatu yang membuat kita nyaman dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu tidak dibahasakan dengan agama. Asal itu membuat kita nyaman, ya itulah halawatul iman. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq wa nasru minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.